Perkenalkan, nama saya Noviana Aulia Sapitri dengan NIM 90500124113. Nah, jadi di sini kita sudah punya data mengenai nilai statistik suatu yang mana datanya itu sudah dirubah ke bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, setelah kalian sudah punya interval kelasnya, nah di sini untuk menentukan min atau rata-rata, kita ingat rumusnya itu ini yang jadi menggunakan sigma atau jumlah yang mana nanti untuk XI-nya itu merupakan nilai dari masing-masing kelas. Untuk menentukan XI, kita cukup menjumlahkan batas bawah tambah batas atas bagi 2. Rumusnya sama dengan dalam kurung kita tambah limit bawahnya ditambah limit atas balas kurung bagi 2 terus enter. Nah, kalau sudah ada yang ini, tinggal kalian letakkan kursor di bagian kanan bawah sel. Ini kalian klik mouse sebelah kirinya sambil ditahan baru turunkan ke bawah. Dengan begitu kalian dapatkan nilai tengah untuk masing-masing kelas. Setelah itu untuk fxi-nya di sini ada sigma fi kali xi, jadi tinggal kalian kali fi xi-nya ini sama dengan fi f-nya dikali xi, lalu enter. Cukup tarik sampai ke bawah. Oke, kita sudah punya nilai fxi-nya. Harus kita tentukan jumlahnya yang pada Excel. Untuk jumlah kalian cukup menggunakan rumus sum sama dengan dalam kurung terus blok semua sel yang mau dijumlahkan untuk F, berarti semua frekuensi di sini terus enter. Untuk fxi-nya melakukan cara yang sama. Lanjut untuk menentukan min, jadi kita punya rata-rata didapatkan dari jumlah fi kali xi dibagi dengan jumlah fi-nya, berarti min sama dengan G11 dibagi E11, lalu enter. Oke, kita dapatkan rata-ratanya yaitu 157,4412. Kenalkan, nama saya Nur Afni Alma-Arja dengan NIM 90500124112. Baik, selanjutnya kita akan menentukan median. Jadi median ini memiliki rumus yaitu median sama dengan batas bawah ditambah n/2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dikali K per FME, di mana frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu, jadi sebelum mencari frekuensi kumulatifnya kita lihat dulu atau cari frekuensi kumulatif itu didapatkan dengan menjumlahkan frekuensi dari tiap kelas. Jadi untuk kelas pertama nilainya sendiri dia cukup sama dengan nilai frekuensi yang pertama yaitu 3. Dan untuk kelas kedua menggunakan sama dengan frekuensi pertama ditambah kelas frekuensi kedua. Selain bisa dijumlahkan, kita juga bisa menggunakan sum atau aturan tadi, rumus sama dengan sum dalam kurung untuk kelas pertama frekuensi ini kita jumlahkan dari F pertama sampai F ketiga. Dan untuk frekuensi kumulatif keempat sampai frekuensi kelas keempat. Begitupun
frekuensi kumulatif kelima dari frekuensi kelas pertama sampai kelas kelima frekuensi kumulatif, dan frekuensi kumulatif ketujuh dari frekuensi pertama sampai kelas frekuensi ketujuh, dan yang kedelapan yaitu dari kelas pertama sampai kelas kedelapan. Jadi ini sum ke-8 itu akan sama dengan total data. Jadi setelah menemukan nilai frekuensi kumulatif dan tidak sama dengan total data, berarti ada kesalahan perhitungan. Selanjutnya kita lanjut untuk rumusnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu yang mana kelas mediannya. Jadi kelas mediannya cukup melihat rumus, yaitu N/2, setengah dari data. Maka kelas median itu terletak di data. Karena datanya 34, kita bagi 2, berarti data yang ke-17. Kemudian kita cukup melihat frekuensi kumulatif yang mana lebih besar dari kelas median yang telah didapat. Jadikan kelas mediannya 17, berarti kita akan ambil yang lebih besar dari 17. Di sini ada 20, 22, 28, 30, 32, dan 34. Dan yang kita ambil adalah yang paling dekat dengan 17, yaitu 20. Seperti yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian kita tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelasnya di 20, maka frekuensi kumulatif sebelum kelasnya yaitu 10. Lalu kita mencari mediannya, di mana rumusnya yaitu sama dengan batas bawah dari kelas median yaitu 17 ditambah dalam kurung kelas median dikurang dengan frekuensi kumulatif dalam kurung dengan frekuensi kelas mediannya, lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Maka hasil yang kita dapat yaitu 155,3. Perkenalkan, nama saya Akila Rasya Kirania dengan NIM 90500124055. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan ukuran pemusatan data, yaitu pada bagian modus. Baiklah, langsung saja. Nah, untuk modus bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus. Modus sama dengan batas bawah ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelasnya, di mana D1 itu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, dan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya, dan K itu adalah panjang kelas atau interval. Batas bawah bisa didapatkan dari limit bawah dikurang 0,5 atau 0,05, tergantung dari nilai limit bawahnya. Semisalkan, kalau limit bawahnya dan atasnya bulat, maka batas bawah dan atas kita dapatkan dengan kurang atau dijumlah dengan 0,5. Tapi, kalau semisalkan nilai limit bawahnya bilangan desimal, di mana angkanya 45,5, yang dimana desimalnya itu cukup satu angka di belakang koma, berarti nanti dikurang 0,05. Karena di sini bulat, jadi batas bawah dikurang dengan sama dengan limit bawah, yaitu limit bawahnya 145 dikurang 0,5. Nah, hasilnya sudah ada. Kemudian dari jawaban tersebut ini kita sisa pencet bagian kiri, terus sisa kita tarik ke bawah, semua jawabannya sudah ada. Sekarang kita ke batas atas, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan limit atas, di mana limit atasnya itu 148 ditambah 0,5. Nah, kita sudah dapat jawabannya. Kemudian kita lakukan seperti batas bawah, yaitu kita dengan menarik ke bawah di sebelah kiri. Nah, kita sudah dapat batas bawah dan batas atasnya.
Selanjutnya itu kita akan mencari kelas modusnya dengan memperhatikan atau mencari interval yang mempunyai frekuensi yang paling banyak. Nah, coba kita lihat di sini. Kita bisa lihat frekuensi paling besarnya adalah 10. Nah, 10 ini merupakan kelas modusnya. Kita tandai dengan memberi warna. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini. D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Jadi, kita kurangkan. Sama dengan 10 dikurang 7 frekuensi kelas sebelumnya. Setelah itu, untuk D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Jadi, sama dengan 10 frekuensi kelas modus dikurang 2 frekuensi kelas setelahnya. Untuk K, panjang kelas interval itu didapatkan dengan batas atas dikurang batas bawah. Kita di sini bisa pilih batas bawah dan batas atas dari kelas manapun karena hasilnya akan sama. Saya di sini akan ambil kelas pertama, yaitu sama dengan 148,5 batas atas dikurang 144,5 batas bawah. Kita sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita lanjut menentukan nilai modus, yaitu yang sama dengan yang pertama batas bawah dari kelas modus, kita klik 10, terus kita tambah dalam kurung D1, terus dibagi D1 tambah D2 tutup kurung. Kita harus perhatikan tanda kurung karena itu sangat penting untuk mendapatkan hasilnya. Jadi kita harus hati-hati. Setelah itu dikali dengan panjang kelas interval dengan klik shift bersamaan dengan angka 8 sampai muncul tanda bintang. Ini adalah tanda kali. Nah, kita sudah dapatkan kelas modusnya, yaitu 153,590. Demikian penjelasan dari saya. Saya Lutfia Putri Ramadhani dengan NIM 90500124115. Ini kita akan mencari kelas Q3. Karena I-nya di sini 3, berarti kita dapatkan kelasnya ini dengan 3/4 dikali N-nya. Itu 34, berarti 25,5. Artinya kelas ketiga itu di kelas yang memuat data ke 25,5. Tadi caranya sama dengan mencari median. Kita lihat di frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 25,5. Itu adalah 28 yang paling dekat. Setelah itu, kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 adalah 22. Kita tinggal masukkan ke rumusnya Q3, berarti sama dengan batas bawah kelas tambah dalam kurungnya 2 kali kelas Q3 kurang FKS bagi frekuensi kelas ketiga yang 6. Lalu tutup kurung kali K, lalu enter. Didapatkan Q3-nya itu adalah 162,833.000. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Awalia dengan NIM 90.512.4114. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Rumus desil yaitu I/10. Mencari desil ke-8 berarti sama dengan dengan 8 bagi 10 terus dikali 34. Mendapatkan hasil kelas D8 oleh kelas yang memuat data ke 27,2. Di kelas yang memuat data ke 27,2 adalah data yang mendekati yaitu 28. Terus FKS-nya
frekuensi kumulatif sebelum kelas D8 adalah 22. Kan ke rumusnya itu kembali lagi sama batas bawah ditambah dalam kurung 2 kali. Terus kelas D8 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Terus dalam kurung kita bagi dengan frekuensi desil D8 yaitu 6. Terus dalam kurung lagi, lalu kita kali dengan panjang kelas yang didapatkan hasilnya dari D8 atau desil ke-8 adalah 161,2647. Saya Muhammad Novel Fatir Rahman dengan NIM 90500124047. Di sini kita mau menentukan P161 kalau kuartil bagi 4, terus desil bagi 10. Kalau untuk persentil dia bagi 100, jadi I-nya I per 10. Jadi ini I-nya I bagi 100, jadi sama dengan P161 bagi 100, terus kali 100. Yang didapatkan kelas P161. Artinya data ke 161 yang kumulatifnya lebih besar itu yang data kelas P161. Frekuensi kumulatif sebelum kelas P161 adalah 80. Masukkan ke rumusnya sama dengan batas bawahnya 156,5 tambah dalam kurung 2 kali. Terus kelas 161 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum tutup kurung dibagi dengan frekuensi kelas P161 dikali dengan panjang kelas lalu enter. Hasil yang didapatkan adalah 438,5. Selanjutnya simpangan rata-rata. Rumus rata-ratanya setelah itu kita siapkan tabelnya. Di sini itu menyiapkan kebutuhan rumusnya. Selanjutnya di sini X-nya adalah sama dengan sigma FI kurang XI-nya itu adalah 3,568,67 dibagi sigma FI-nya adalah 34. Kita enter, ketemu 104,9608. Berikutnya kita isikan tabel XI kurang X sama dengan XI-nya 97,66667 kurang 104,9608. Kemudian sama dengan 100,3333 kurang 104,9608 dan seterusnya. XI dikurangi rata-ratanya. Selanjutnya harga mutlak muka harus dibuat positif. Berarti sama dengan kita ambil dari XI kurang X, nilainya itu minus 6,33333. Kemudian enter, kemudian kita tarik kursor sampai D1 kurang 1. Kemudian 1,666667 enter. Setelah itu tarik kursornya sampai bawah. Selanjutnya kolom FI XI kurang X itu diisi sama dengan FI-nya 3 dikali 6,333333 enter. Setelah itu kursornya tarik sampai bawah. Kemudian totalnya klik 2 kali sigmanya sehingga ketemu FI kali harga mutlak. Experience itu adalah minus 32,666663. Berarti kita isikan rata-ratanya sama dengan minus 32,666663 dibagi sigma FI-nya 34. Jadi ketemu minus 0,96078. Selanjutnya kita isi di kolom XI kurang X akar 2 sama dengan kita ambil data di kolom minus 6,3333. Kemudian nya ditekan dengan tanda pagar, kemudian 2 enter. Kemudian kolom sebelah FI dalam kurung XI kurang X akar 2 sama dengan 3 kali 40,11111. Kemudian enter, blok semua, tarik kursor ke bawah kolom terakhir adalah sigma, klik kolom paling bawah. Kemudian sehingga nilai rata-ratanya sama dengan sigma FI
XI akar 2 itu adalah 931,77777 dibagi 34. Enter, hasilnya 27,40523. Simpangan baku sama dengan SQRT tekan 2 kali, dalam kurung kita masukkan S2 kuadrat, lalu tutup kurung, sehingga ketemulah hasil dari simpangan bakunya adalah 5,325.